Ya, selamat bertemu kembali dengan saya Didik Kurniawan, anggota Indonesian Pledge. Kali ini saya akan mereview batu asa Arjuna dari Pacitan. Pisau yang akan saya gunakan untuk mengasah adalah pisau kemuning dari Bondowoso dengan bahan cakram sepeda motor. Kita tes dulu di atas dengan kertas koran. Pisau sudah tidak tajam, terlalu tumpul, maka pertama kali kita gunakan batu asah yang kasar atau coarse. Batu asah ini saya dapat dari daerah Ponorogo dengan grade kurang lebih 400 sampai 600. Sebagai pelumas saya gunakan sabun mandi cair. Saya letakkan di atas permukaan batu agar bisa melumasi ketika kita mengasah. Karena ukuran batu yang kecil, saya gunakan batu ini dengan cara diletakkan di atas telapak tangan, dan kemudian batu dan pisau sama-sama bergerak. Perlu diperhatikan bahwa dengan teknik seperti ini harus berhati-hati karena pisau akan sangat tajam dan rawan slip atau terpleset yang bisa melukai tangan Anda. Tujuan menggunakan batu ini adalah agar mempercepat proses pengasahan, karena pisau dalam kondisi terlalu tumpul, maka diperlukan batu asah yang coarse. Secara rutin kita cek sisi tajam atau edge sudah tajam atau belum. Lakukan terus-menerus bolak-balik di kedua sisinya sampai dirasa cukup tajam. Sekali lagi, kita perlu berhati-hati dalam mengasah pisau karena kita bersinggungan dengan alat kerja yang tajam. Pastikan pegangan Anda kuat dan juga mantap agar pisau tidak terpleset sehingga bisa melukai tangan Anda. Secara rutin permukaan batu kita basahi sedikit dengan air agar tetap terjaga pelumasan bilah yang sedang diasah. Kita cek lagi apakah bilah sudah tajam dengan cara menjalankannya di atas kuku. Bila bilah sudah tajam akan terasa menggigit dan tidak terpleset ketika kita singgungkan dengan kuku. Ada beberapa titik yang masih belum tajam. Saya ulangi lagi proses mengasah dengan batu asah coarse ini. Kali ini tekanannya kita kurangi dibandingkan dengan saat pertama tadi, sewaktu mulai mengasah dengan batu asah coarse. Ya, kita cek kembali. Saya lihat secara visual apakah masih memantulkan cahaya atau tidak sisi tajam dari bilah. Kemudian kita beralih ke batu asah Arjuna asal Pacitan. Saya gunakan potongan batu Arjuna lain untuk menghasilkan selari atau lumpur di atas permukaan batu asah.
Konsep ini seperti batu nagura pada metode pengasahan dari Jepang. Selari ini bisa membantu membuat pengasahan menjadi efektif. Selari yang ditimbulkan oleh nagura tadi saya campurkan dengan sedikit sabun mandi cair agar bisa melumasi permukaan batu asa yang bersinggungan dengan bilah. Pastikan tekanan merata sepanjang bilah dengan cara menempatkan 3 jari selalu pada bilah dan selalu berada di permukaan batu asa. Metode ini adalah Japanese stroke atau metode mengasah. Ya, berhati-hati, rawan licin, bisa melukai tangan Anda. Japanese stroke ini adalah teknik mengasah dari Jepang yang saya gunakan saat ini. Gerakannya bolak-balik pada sisi kanan bilah kita asah dengan diagonal, kemudian pada sisi kiri bilah kita asah dengan lurus, sedikit diagonal tapi lebih dominan lurus. Perhatikan jari tekanan di sepanjang bilah agar pastikan merata dan pastikan edge atau sisi tajam menempel di bilah. Tekanan harus semakin berkurang seiring dengan proses mengasah, semakin lama semakin ringan. Pada gerakan final kita harus pelan untuk memastikan bahwa edge atau sisi tajam sempurna. Kita periksa lagi dengan 3 jari atau 3 finger test dan jalankan di atas kuku, kemudian kita cek lagi apakah masih ada pantulan di bilah yang berarti masih kurang tajam. Masih ada beberapa titik yang belum tajam, makanya saya ulangi lagi mengasahnya. Saya pada tahap terakhir saya lakukan gerakan seperti stropping. Tujuannya adalah untuk menghilangkan burr atau tekukan pada mata tajam akibat proses mengasah. Saya lakukan beberapa kali untuk meyakinkan bahwa sisi tajam sudah bebas dari burr. Kita tes kembali. Saya rasa sudah cukup tajam. Kita lap bilah. Kita coba dengan kertas koran. Sudah lumayan tajam. Lanjut dengan stropping. Yang saya gunakan adalah kulit yang dilumuri dengan batu hijau atau langsol. Kulit ini yang saya gunakan adalah kulit bekas dompet HP di bagian switch atau di bagian kasarnya. Tidak perlu terlalu banyak. Gerakan stropping hanya untuk memastikan bahwa burr itu benar-benar
hilang dari edge atau sisi tajam dari fila. Kita coba lagi dengan kertas koran. Ya, tajam, cukup untuk slice atau mengiris kertas koran yang tipis. Kita coba lagi. Ya, sudah lumayan tajam, cukup untuk penggunaan sehari-hari di dapur. Bila Anda ingin menghasilkan ketajaman yang lebih lagi, Anda bisa lakukan stropping lebih lama lagi dengan beberapa puluh kali gerakan, maka Anda akan bisa mendapatkan ketajaman yang maksimal. Tentu saja perlu kesabaran. Saya stropping lagi karena saat slicing kertas masih ada yang kurang lancar tadi. Kita coba lagi dengan kertas koran, kita slice, kita iris, ya, jauh lebih tajam, ya, tajam, ya, tajam. Terima kasih, sukses.